Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam kesempatan pagi ini, pagi yang insya Allah cerah ini, mari saya mengajak kepada segenap keluarga besar Kriya Quran Manarul Islam Indonesia, khususnya di asrama Palur atau Markas Manafi Al-Madani ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa dengan nikmatnya kita tidak akan mendapatkan petunjuk, tanpa mendapatkan taufiknya kita tidak mungkin sholat, bersedekah dan yang lain, karena semua amal kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, Nabi kita tercinta, yang kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Dan tentunya salah satu di antara tiket yang bisa kita dapatkan, ya, itu dengan cara kita banyak bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena beliau mengatakan, orang yang bahil, orang yang pelit, orang yang namaku disebutkan dan dia tidak berselawat kepadaku. Alhamdulillah hari ini kita bertepatan pada tanggal 12 Syawal tahun 1443. Maka saya, ya, dan kami dari pengasuh Kriya Quran Manarul Islam Indonesia mengucapkan, ya, dalam momen yang masih Syawal ini, tidak salahnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin kepada segenap para santriwati dan juga kepada segenap keluarga besar Kriya Quran Manarul Islam Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hambanya, bukan sekedar hamba yang numpang lewat, tetapi hamba yang memang kita telah menjelma menjadi hamba yang bertakwa setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah kemarin, ya. Dan semoga di tahun yang akan datang Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang selanjutnya, tahun yang akan datang, dan menjadi kita semakin baik dan semakin baik, ya. Pada pertemuan kali ini singkat saja, ya, saya tidak akan menyampaikan kuliah atau seminar lama-lama, ya. Mungkin hanya maksimal 15 menit akan kami sampaikan tentang sebuah tema Islahur Rasul, bagaimana reformasi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, beliau mendapatkan tugas menjadi seorang penyeru, ya, seorang nabi dan seorang rasul ketika usia beliau 40 tahun setelah mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Setelah turunnya wahyu tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sampai pada kurang lebih sekitar 23 tahun kemudian, atau tepatnya 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, beliau banyak mengajarkan, meninggalkan ajaran-ajaran yang mengadakan perbaikan di segala sektor, di segala dimensi, yang mana itu menjadi tugas beliau, ya, memperbaiki umat, memperbaiki keadaan yang saat itu, ya, sedang tidak baik, untuk dikembalikan kepada kondisi yang normal. Apa artinya kondisi normal ini? Kondisi ketika seorang manusia kembali
kepada penghambaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita teringat sebuah ayat ya. Dalam surah Al-An'am Allah berkalam ketika menceritakan ketika di akhir surat Al-An'am ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah inti dari kehidupan kita ini ya, bahwa katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, manasikku ya, sembelianku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah semesta alam ya. Oleh karena itu seorang manusia semestinya visi misi hidupnya semua harus ke sana. Yang kita lakukan bermasyarakat dan semua ya, ibadah kita dan semua harus kembali kepada Allah, harus kembali karena ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pertemuan yang singkat ini sebagai pembuka untuk menyemangati para santri yang baru saja kemarin ya, tanggal 11 ya. Tanggal 11 kemarin kembali ke pesantren, dan semoga ini menjadi bekal kita semua, motivasi kita semua, apa saja yang telah Rasulullah lakukan selama beliau dalam fase-fase dakwah itu. Yang pertama adalah Rasulullah melakukan islah atau reformasi dalam bidang akidah. Nah, maksudnya bukan berarti akidah itu mengalami perubahan dari zaman ke zaman, bukan. Artinya gini, di zaman Rasulullah SAW memang kalau secara intinya semua akidah para nabi dan para rasul itu sama, semua menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, semua jelas ya. Tetapi memang ketika di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Makkah saat itu sudah mengalami banyak penyimpangan. Mereka sudah menyembah kepada berhala ya. Bahkan dikatakan yang namanya di sekitar Masjidil Haram, sekitar Ka'bah, tidak kurang ada 350 berhala. Tidak kurang segitu ya. Orang-orang Mekah ketika mereka melakukan ibadah, mereka menyekutukan Allah. Kalau mereka ditanya siapa Tuhanmu, mereka mengatakan Tuhanku satu yang di langit, banyak yang di bumi. Mereka menyekutukan. Bahkan ketika mereka melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, mereka juga menyekutukan, mereka juga memberikan tambahan, labbaik la syarikalak. Mereka menambahkan illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang menjadi milikmu. Kalau mereka ditanya kenapa kalian menyembah berhala, silakan dibuka dalam surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada ayat mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka berhala itu kecuali hanya supaya mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka menjadikan berhala sebagai wasilah. Tawas mereka menjadi perantara mereka ya. Itu yang pertama ya, dalam bidang akidah Rasul kembali menguatkan pondasi akidah ya, yang juga diyakini semua para nabi dan para orang-orang yang saleh sebelum mereka, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mereformasi dalam bidang ibadah. Ini artinya di zaman Rasulullah saat itu sudah mulai ada penyimpangan dalam ibadah ya. Misalkan kita contohkan, kami pernah sampaikan sering dan saya sering mengulangnya ya, bahwa orang-orang Mekah saat itu kalau mereka melakukan yang namanya sa'i, mereka berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, mereka menempatkan berhala di sa'i, yaitu berhala Isaf, berhala Nailah di Marwah. Jadi mereka naik turun Safa Marwah itu mereka menyentuh berhala. Maka Rasulullah SAW ketika zaman beliau tetap masih ada sa'i, tetapi di sana dibuang ritual menyentuh berhala, bahkan berhalanya dibuang. Termasuk tradisi orang-orang Mekah saat itu ya, yang mana kalau kita membaca dalam riwayat tafsir atau sirah ya, orang Mekah saat itu kalau mereka melakukan ibadah sholat, Quran mengatakan wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah sholat mereka kecuali berteriak-teriak dan bertepuk tangan. Itu
itu sholat mereka. Bahkan dikatakan kalau mereka melakukan tawaf, itu mereka orang-orang Mekah, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Wa naudzubillah ya. Ini maka Islam kemudian Rasul datang dan melakukan reformasi dalam bidang ini ya. Di ibadah dibersihkan dari segala yang tidak benar ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, fil muamalat. Jadi Rasulullah mereformasi dalam bidang muamalah. Apa artinya? Muamalah itu secara arti adalah interaksi. Sering kalau dalam ini ya, dalam dunia kampus misalkan, kalau kita mendengar fikih muamalah itu rata-rata diartikan fikih ekonomi atau terkait mengenai masalah keuangan, ya, masalah perdagangan. Tapi sebenarnya muamalah lebih umum ya. Semua terkait interaksi itu muamalah. Maka dalam kaitannya dengan muamalah di sini, kalau memang diartikan misalkan dalam bidang keuangan, maka Islam datang menghilangkan cara-cara yang tidak benar dalam bidang perdagangan. Makanya Islam melarang yang namanya riba. Rasul melarang yang namanya jual beli yang ada jahalah, gharar, tipuan. Rasul melarang jual beli orang menjual yang bukan miliknya ya. Artinya punya orang dijual ya. Kecuali kalau maklar beda ya. Artinya orang punya punya barang, tiba-tiba barangnya hilang. Kenapa? Dijual orang misalkan. Padahal itu nggak ada kesepakatan sebelumnya. Ini kalau maklar nanti beda lagi. Ada namanya penjual beli, ada namanya reseller, ada namanya yang dropship itu ya. Yang mengirim barang pokoknya. Secara dikirim banyak ya. Ada orang pesan kemudian seorang mengirimkan ngedrop istilahnya, bukan ngedrop ini ya, fisiknya bukan ngedrop barang, beda nanti. Kemudian Rasulullah SAW mengadakan islah dalam fisilmi wal harb, dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang. Jadi Islam memang agama yang cinta damai. Kita perlu tegaskan Islam agama cinta damai. Tetapi ketika dalam kondisi tertentu di sana ada peperangan, maka di sana Islam memberikan aturan-aturan ya. Kemudian Rasulullah mereformasi dalam thariqud dakwah, dalam cara berdakwah. Di dakwah itu kalau kita membaca dalam surat Yusuf ya. Dalam surah Yusuf ayat 108 kalau enggak salah ya. Qul hadhi sabili at'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang pertama, hadhi sabili. Ini jalanku. Jadi yang namanya dakwah itu harus berani menyampaikan dengan tegas, ini jalanku. Gak boleh orang berdakwah itu dia gak berani ya. Ad'u ila Allah, dakwah itu mengajak kepada Allah ya. Sebelum kita membesarkan yang lain, sebelum membesarkan ormas, membesarkan partai atau yang lain, maka yang paling kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin. Yang ketiga, ala basirah, dakwah itu dengan hujjah, dengan dalil. Maka orang berdakwah itu dengan dalil. Maka kalau kita sedang nyantri, maksimalkan kita nyantri ya. Kita cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Nyantri yang serius ya. Jangan nyantri yang seenaknya ya. Orang nyantri bukan beda dengan orang nginep di hotel ya. Orang nginep di hotel mungkin sawaya-wayah pamitan bisa, tapi kalau orang nyantri nggak bisa ya. Semua ada aturannya. Kemudian ana wa man taba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Artinya berdakwah itu harus amal jama'i, harus amal kolektif. Dakwah tidak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Maka itulah perlunya seorang berdakwah dengan bersama-sama ya. Ada sinergi antara sesama kaum muslimin, jangan saling sikut-sikutan. Jangan saling pukul-pukulan, tetapi harus saling merangkul bukan memukul. Harus saling sharing bukan saling serang ya. Harus saling asah-asih dan asuh, bukan saling gasak, gesek dan gosok ya. Kemudian selanjutnya Rasul melakukan yang namanya at-ta'amul ma'al Quran. Beliau mereformasi bagaimana berinteraksi bersama Al-Qur'anul Karim. Jadi Rasul mengajarkan dalam sebuah hadis ya, ta'ahadul Qur'an fawalladzi nafsu biyadihi
lau asyadu tafalutam minal ibil fi anqaliha. Kalian jagalah Al-Qur'an, sesungguhnya demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, Al-Qur'an ini akan lebih mudah terlepas, melebihi dari onta yang terlepas dari kekangannya. Makanya kalau kita menghafal Quran itu jangan digunakan dengan cara seenaknya ya. Artinya jangan digunakan dengan cara-cara yang kita kemudian kehilangan fokus pada Al-Quran. Kalau misalkan kita punya pekerjaan yang lain, kalau dulu saya menghafal sambil sekolah, insya Allah bisa ya. Saya menghafal itu dulu kelas 6 April tahun 97. Itu bertepatan mendekati Eptanas MTS saat itu. Saya selesai kelas 2 aliyah, catur wulan ke antara 2 dan 3. Jadi 20 bulan. Itu tahun 27 Desember tahun 98 selesai. Dan saya dulu biasa, dan semua aktivitas saya seperti biasa. Saya main bola, yang ngaji juga. Saya camping, saya ngaji ya. Artinya kalau kita bisa melakukan aktivitas yang lain tanpa meninggalkan Quran, silakan ya. Tetapi kalau kita masih proses menghafal, kemudian kita belum lancar dan kita kemudian mau aneh-aneh, ini jadi masalah ya. Maka kalau saya sampaikan, kalau kalian mau ngaji di Manarul ya harus fokus ya. Silakan melakukan aktivitas yang lain, tetapi jangan sampai aktivitas itu kemudian menghilangkan semangat atau menghilangkan fokus kita kepada Quran ya. Sebenarnya Quran ini kalau kita gunakan bersama dengan yang lain bisa, tetapi dengan catatan kita harus bisa membagi waktu kita ya. Kalau kita nggak bisa, misalkan contohnya ya, orang seharian kerja sampai 8 jam misalkan, dia kan capek. Bagaimana dengan Qurannya? Kecuali kalau orangnya cerdas nggak masalah ya. Kalau orangnya nganggur aja masih bulat, apalagi ditambah dengan aktivitas yang lebih banyak. Maka ini saya sampaikan, kita harus tahu diri ya bagaimana dengan waktu kita ini. Kemudian Rasulullah SAW beliau mereformasi dalam al-usrah wal mujtama, dalam keluarga dan masyarakat ya. Beliau mengatur bagaimana hubungan antara dalam sebuah keluarga, seorang ayah dengan anak, suami dan istri, kemudian dengan tetangga, bagaimana hubungan antara saudara, kekerabat, bagaimana hubungan dengan tetangga, bagaimana hubungan dengan pemerintah, bagaimana hubungan dengan umat sesama muslim, bagaimana hubungan dengan non muslim, bagaimana hubungan, bahkan hubungan dengan lingkungan kita, tumbuh-tumbuhan, lingkungan kita, hewan-hewan ya. Islam mengaturnya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting ya, nggak kalah pentingnya, Rasulullah SAW mereformasi dalam bidang akhlak. Maka saya sampaikan, Manarul ini ya, kalau kita membaca bagaimana visi Manarul, bagaimana kita mencetak bukan hanya para santri-santriwati yang mereka cerdas ya, tapi di sini yang nggak kalah pentingnya adalah mencetak generasi robani ya. Generasi robani itu artinya generasi yang berakhlak. Maka Rasul mengatakan, inna mabu'istu liutammima masalihal akhlak. Aku sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka salah satu di antara indikasi keberhasilan seorang santri di pesantren itu adalah ketika dia keluar, dia menjadi seorang santri atau santriwati yang berakhlak, beradab. Maka tidak ada yang namanya mantan ustadz nggak ada ya. Kalaupun nanti kalian sudah keluar dari sini, maka tidak bisa, alah ini nggak masalah, ini mantan ustadzahku ya. Kalau kalian misalkan perjalanan dari manapun nanti satu saat ya, kalau sudah jadi orang sukses, sudah jadi miliarder atau triliuner, jangan lupa mampir ke Manarul ya. Tapi jangan hanya mampir aja ya apalah. Gitu. Ini artinya apa? Mari, itu yang namanya akhlak ya. Seorang santri akan selalu ingat dengan gurunya. Saya teringat dengan kisah luar biasa dari seorang pemimpin di Turki ya, Erdogan ya. Erdogan ini beliau seorang yang berbeda pendapat dengan gurunya Najmuddin Erbakan. Hanya dalam masalah manhaj berdakwah ya. Kalau Erbakan ini pengennya Turki harus direformasi secara fundamental, harus tegas. Kalau Erdogan punya pendapat Turki harus pelan-pelan diarahkan ke Islam. Artinya karena mereka masih bekas negara sekuler ya, negara yang sangat benci Islam. Maka kemudian terjadi perbedaan pendapat. Tetapi itu tidak menghilangkan
takzim seorang Erdogan kepada gurunya Erbakan. Suatu ketika Erdogan ini dalam perjalanan ke Uni Eropa, beliau punya kunjungan ke berbagai negara ya, ke beberapa negara, dan mendengar gurunya Erbakan ini meninggal dunia, langsung semua jadwal kunjungan ke semua negara di Eropa dan sekitarnya dibatalkan. Ia kembali ke Turki, dan salah satu di antara seorang yang mengangkat keranda jenazah Erbakan itu adalah Erdogan. Bayangkan coba, seorang presiden ya, itu tidak malu mengangkat keranda jenazah gurunya. Ini yang perlu kita tahu. Artinya apa, Madi? Tidak ada yang lebih mulia ya ketika seorang itu menjaga akhlaknya. Maka Ahmad Shauqi mengatakan, fa innamal umamul ahlaku ma bakiyat fa inhumu dhahabat ahlakuhum dhahabu. Sesungguhnya umat itu adalah ketika mereka masih memiliki akhlak. Di eksistensi sebuah umat, bangsa, negara, peradaban itu selama mereka berpegang pada etika ya. Ketika akhlak mereka telah sirna, maka begitu juga mereka akan sirna. Bangsa itu akan sirna. Maka mari saya mengajak kepada saya khususnya dan kepada panjenengan semuanya, para santriwati dan yang saat ini menyaksikan video ini, saya mengajak, mari dalam hidup ini kita jaga akhlak kita ya. Akhlak kita kepada siapa, termasuk khususnya akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk juga akhlak kita bagaimana sebagai seorang santri ya. Kita sebagai seorang santri, kita punya akhlak ya. Kita masuk dengan baik-baik, tentu juga keluar dengan baik-baik ya. Kita di sini juga di sana ada aturan-aturan protokol, kita taati ya. Jangan sampai kita menjadi santri yang tidak beradab, tetapi santri yang menjaga akhlak dan etika. Karena secerdas apapun orang, ia tidak punya akhlak, maka dia sebenarnya di mata Allah orang yang sia-sia. Karena orang dilihat bukan, kalau sok gajah mati itu meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya. Kalau seorang manusia mati semestinya meninggalkan akhlak yang baik. Jangan sampai seorang manusia mati, seorang muslim meninggal tetapi dia meninggalkan akhlak yang tidak baik. Mari kita buktikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Mohon maaf ya. Ternyata kelebihan sampai 22 menit ya. 15 menit jadi 22 menit. Ala kulli hal, semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Jazakumullah khairan katsira. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.